Ya mudah-mudahan tahun ini teman-teman yang usianya di atas 50 tahun itu mendapatkan prioritas ya. Kemudian yang usianya 40 tahun juga segera bisa diangkat. Komisi 10 DPR RI mendukung para guru dan tenaga pendidik atau GTK honorer menjadi PPPK ataupun ASN. Ditemui saat kunjungan kerja Komisi 10 ke Sragen, Provinsi Jawa Tengah, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Agustina Wilujeng Pramestuti, mendukung GTK honorer menjadi PPPK atau ASN dan memprioritaskan umur di atas 40 tahun sampai 50 tahun. Agustina menambahkan untuk mewujudkan hal tersebut, Komisi 10 DPR RI berharap ada kerjasama yang baik antara lembaga pemerintah seperti Kemenpan RB, Mendagri, Badan Kepegawaian Negara, maupun pemerintah daerah. Ya mudah-mudahan tahun ini teman-teman yang usianya di atas 50 tahun itu mendapatkan prioritas ya. Kemudian yang usianya 40 tahun juga segera bisa diangkat. Saya kira itu harapan kita dan ini tidak akan bisa tercapai kalau hanya Komisi 10 dan Mendikbud saja. Jadi ini membutuhkan kerjasama dari Kemenpan RB, Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Nasional, dan pemerintah daerah. Anggota Komisi 10 DPR RI lainnya, Mujib Rohmat, mendukung guru dan tenaga pendidik menjadi PPPK dan ASN. Mujib Rohmat berpendapat, guru dan tenaga pendidik merupakan elemen yang sangat penting dalam mencerdaskan masyarakat Indonesia. Untuk itu, sangat penting untuk memberikan apresiasi kepada guru dan tenaga pendidikan. Tapi pada intinya adalah Komisi 10 memberikan apresiasi dan merespon keinginan dari para guru honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun, hendaknya itu mendapatkan perhatian dari negara. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan, setidaknya terdapat 2 faktor yang harus diperhatikan terkait pengangkatan guru dan tenaga kependidikan menjadi ASN. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan, secara hukum dan peraturan ketatanegaraan, administrasi negara dan pemerintah memungkinkan adanya pengangkatan guru dan tenaga kependidikan menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Menurut Agustina, terdapat 2 hal yang harus diperhatikan terkait pengangkatan GTK honorer, yaitu kompetensi dan usia. 2009 sampai 2021 ini lama loh, 12 tahun loh. Kalau 12 tahun yang lalu mereka sudah jadi honorer, kan berarti usia mereka kan masih sangat boleh, ya kan? Nah kalau sekarang usianya udah 36 tahun misalnya, apakah hak mereka itu kemudian harus tereliminasi karena kebijakan pemerintah yang ditunda, tidak adanya rekrutmen, kan? Ini yang harus disadari oleh teman-teman di eksekutif. Terus tidak hanya persoalan usia, Agustina mengatakan pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer juga harus memperhatikan aspek kompetensi. Menurut Agustina, tes kompetensi diperlukan untuk penempatan GTK honorer yang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tes kompetensi itu memang kalau menurut undang-undangnya iya harus, tetapi isinya adalah tidak untuk menggagalkan atau menerima. Kamu diterima atau tidak bukan itu. Tetapi mengukur kamu tuh di mana tempatmu. Guru apa? Guru olahraga, guru matematika, atau guru seni, atau guru sains. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Agustina Wilujeng meminta Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K untuk direvisi. Hal tersebut yang menjadi permasalahan pengangkatan guru tenaga kependidikan menjadi ASN karena daerah tidak memiliki kesanggupan untuk membiayai gaji dan tunjangan ASN yang diangkat melalui program 1 juta P3K. Nah, disinilah peran Komisi 10 untuk memberikan jaminan. Kalau memang itu mau dilaksanakan, berarti Kemendikbud harus mengupayakan perubahan Perpres bersama dengan Menpan RB dan Kementerian Dalam Negeri. Perpres itulah yang akan menjadi pegangan untuk Kementerian Keuangan memberikan pembiayaan untuk 1 juta GTK yang akan diangkat. Anggota Komisi 10 DPR RI Purnama Sidi mendorong pemerintah untuk segera mengangkat tenaga honorer, terutama guru tenaga kependidikan, untuk menjadi ASN. Namun dengan skema pembiayaan gaji dan tunjangan dibebankan sepenuhnya kepada pusat melalui APBN. Informasi yang mereka dapat baik dari Kementerian Keuangan
Kementerian Dalam Negeri maupun juga dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih bersifat verbal, belum bersifat surat. Apakah itu surat keputusan atau kemudian apapun lah, itu mereka belum mendapatkan regulasi yang tertulis. Hingga saat ini, pemerintah daerah belum melakukan pengusulan formasi pengangkatan P3K untuk tahun 2021. Hal itu dikarenakan belum adanya kejelasan dan penegasan terkait pembiayaan gaji dan tunjangan dari pemerintah pusat. Saya mengajar mulai dari tahun 2005 dan pada tahun itu saya pertama kali mengajar di SD lain dan setelah itu saya masuk di SD Muhammadiyah 2 Pontianak. Mengajar di SD ini ada suka dan dukanya, yang pastinya saya merasa selalu awet muda karena selalu bersenda gurau dengan siswa-siswi saya yang masih usia SD. Sebagai seorang pendidik usia SD, diperlukan suatu suri toladan atau contoh bagi seorang guru. Jadi saya harus menjaga tutur kata, sikap, dan tingkah laku yang mana akan dicontoh oleh anak murid saya yang masih di usia SD. Motivasi saya dalam mengikuti guru penggerak ini awalnya karena melihat peserta didik saya. Saya menganggap anak-anak saya tersebut adalah merupakan anak kandung saya. Sebagaimana seorang ibu pastilah menginginkan memberikan pelayanan yang terbaik kepada anaknya. Nah, dengan mengikuti program guru penggerak ini, maka saya ingin mengupgrade diri dan mengembangkan diri untuk menjadi lebih baik, memberikan pelayanan yang purna kepada peserta didik saya, sehingga saya bisa memberikan kualitas pendidikan yang sangat bermanfaat dan sangat bisa dirasakan oleh semua peserta didik saya. Pengalaman menarik dalam mengikuti seleksi program guru penggerak ini yang pertama sekali yaitu ketika persiapan pada seleksi simulasi mengajar. Mulai dari sekarang 8 menit kita hitung ya Bu. Selamat pagi. Kami berada di lantai 3 dan di sana semua dipersiapkan, yang pasti kekuatan jaringan yang kami pilih harus berada di lantai 3 sekolahan ini. Setelah itu juga suasana ketika seleksinya yaitu diberikan waktu 8 menit, artinya pengalaman 15 tahun saya terasa seperti tidak ada artinya. Karena apa? Karena harus bekejar dengan waktu seperti itu. Jadi seperti guru perdana seperti itu, menjadi guru baru. Awal mula saya harus berkenalan dulu dengan yang namanya LMS, Lembar Mandiri Studi. Di situ saya mendapatkan materi-materi pembelajaran berupa video pembelajaran, berupa lembar-lembaran penugasan, yang mana penugasannya ada dengan cara menggunakan infografis, ada dengan membuat puisi seperti itu, dan juga ada dengan cara membuat poster, serta ada conference meeting yang menggunakan suatu platform yang telah disediakan oleh program pendidikan guru penggerak. Artinya apa? Saya menggali lagi harta karun yang merupakan ilmu yang berguna bagi saya gali lagi, dan ternyata di dalam program guru penggerak ini saya menemukannya. Sekali lagi, dengan kita mengoperasikan IT kita, dengan kita mengoperasikan semua kemampuan kita, dengan membaca puisi, dengan membuat video, dengan berakting seperti itu, semuanya saya dapatkan di dalam program pendidikan guru penggerak ini. Dengan mengikuti pendidikan guru penggerak ini, artinya saya memiliki jaringan yang lebih luas lagi, jaringan persahabatan, jaringan pertemanan. Rekan-rekan kami tersebut mempunyai potensi-potensi prestasi-prestasi yang sangat luar biasa. Nah, di dalam pendidikan guru penggerak ini, saya sangat
banyak mendapatkan manfaat dan termotivasi sendiri untuk menggali potensi agar lebih baik lagi memberikan pembelajaran yang bermakna kepada siswa-siswa saya. Karena di LK yang lalu itu timnya beda, dan di dalam program pendidikan guru penggerak ini kami memiliki fasilitator, kami memiliki instruktur, dan kami memiliki pendamping. Di dalam pelaksanaannya pendidikan kami tidak dilepas serta-merta seperti itu. Pelaksanaan lokakarya pun seperti itu, bagaimana cara memberikan pengajaran yang baik. Nah, kita dimintai pendapat-pendapat seperti itu. Jadi kita bebas untuk mengemukakan pendapat. Selesai dari pendidikan atau selesai dari setiap sesi pembelajaran tersebut, kami juga diajak untuk merefleksi diri kami. Kami masing-masing merefleksi apakah kekurangan yang harus kami perbaiki, serta kelebihan yang tetap harus kami pertahankan dan harus kami tingkatkan kembali. Jadi salah satunya seperti itu manfaat dari komunitas guru penggerak ini. Guru penggerak ini adalah merupakan program yang sangat baik sekali. Program ini adalah merupakan program pendidikan yang bukan hanya serta-merta dalam waktu singkat saja, tapi dalam waktu 9 bulan. 9 bulan kita diberikan pendidikan, kita diberikan pelatihan, kita langsung juga diberikan suatu bentuk nyata bagaimana cara mengaplikasikan program ini di setiap sesi modul-modul pembelajaran. Dampak positif yang saya dapatkan di dalam pembelajaran pada pendidikan guru penggerak yang pastinya saya harus merendahkan ego saya harus merendahkan individualistis saya. Karena apa? Karena saya bersama-sama ini bergerak. Saya merupakan satu tim yang harus solid dan harus bekerja sama dalam mencapai satu tujuan bersama. Saya memperoleh suatu pendidikan yang baru di dalam paradigma pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zamannya. Setelah itu saya mempunyai jiwa bekerja sama dan bertenggang rasa sehingga mewujudkan siswa yang merdeka belajar. Harapan saya pada program guru penggerak ini yang pertama, semoga program guru penggerak ini lebih menyeluruh dan lebih merata ke pelosok-pelosok negeri yang ada di Indonesia. Karena saya yakin di pelosok-pelosok negeri sana banyak sekali guru-guru Indonesia yang sangat potensial, yang mereka mempunyai keinginan untuk belajar sepanjang hayat mereka, sehingga mereka dapat memperbaiki bagaimana metode, bagaimana strategi, bagaimana pendekatan mereka di dalam teknik pembelajaran, sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi siswa-siswanya. Untuk anak-anak Indonesia, mari nak, gurunya saja tidak lelah untuk belajar sepanjang hayat, maka anak Indonesia pun juga harus belajar sepanjang hayat kita. Kalian harus mandiri, kalian harus bergotong royong, karena di tangan kalianlah pemimpin Indonesia di masa yang akan datang. Untuk pendidikan masa depan Indonesia, saya yakin pendidikan di Indonesia akan terus berkembang jika mempunyai guru penggerak yang sangat luar biasa dedikasinya. Dan saya yakin juga bahwa bangsa Indonesia akan terus berkemajuan, berkancah di dunia internasional karena memiliki kualitas pendidikan baik guru maupun siswanya yang sangat potensial sekali. We'll be right back.